Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Mbak ucapkan selamat bagi adik-adik semua karena kalian sudah naik kelas. Kalau di sekolah minggu dari balita ke Samuel, dari Samuel ke Yahya, terus ke Daud ya. Kalau yang Daud mungkin seterusnya ya, ke Petrus dan ke Rekrewa. Mbak berharap hari ini kalian semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita awali dengan menyanyikan sebuah lagu pujian yaitu Ku Bersyukur. Yuk Mas Krisna. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku,
Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang kami alami setiap hari. Kalau pagi hari ini kami kembali beribadah secara online bersama adik-adik kami di rumah, kiranya Tuhan berkati adik-adik kami satu persatu. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Beri kami hati yang sukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Mbak mau ngajak kalian untuk menyanyikan satu buah lagu lagi ya. Kalian nyanyikan harusnya semangat. Nah, boleh ikut gerakan Mbak ya. Yuk Mas Krisma. Mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap? Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, minggu kemarin kalian sudah naik kelas ya. Sekarang kalian sudah berada di kelas yang baru. Dan ada juga adik-adik kita yang baru datang dari kelas balita. Sekarang ada di kelas Samuel. Halo adik-adik dari kelas balita, selamat datang. Semoga kalian senang ya berada di sekolah minggu besar. Nah, kalian juga sudah mulai sekolah ya. Dan walaupun masih harus sekolah online, kalian harus tetap semangat dan tetap belajar dengan baik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yosua 7 dan 8. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya dapat mendengarkan dengan baik, dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, amin. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita minggu kemarin? Ya, mengenai tembok Jeriko, tentang bagaimana Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel sehingga dapat menaklukkan kota Jeriko yang dikelilingi oleh tembok yang sangat kokoh dan sangat tebal itu. Dan tembok itu bisa hancur dan runtuh hanya dengan dikelilingi oleh bangsa Israel selama, kalian ingat berapa hari? Ya, selama 7 hari. 6 hari mereka berjalan terus setiap hari mengelilingi tembok itu. Dan pada hari ke-7 mereka mengelilingi tembok Jeriko itu dengan para imam membunyikan sangkakala dan
bangsa Israel bersorak-sorai dengan sangat keras sehingga tembok Yeriko itu bisa hancur dan runtuh. Dan bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko. Nah, setelah kota Yeriko ditaklukkan oleh bangsa Israel, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menaklukkan kota Ai. Nah, tetapi di kota ini tidak seperti waktu menaklukkan kota Yeriko. Tuhan Allah sempat tidak menyertai bangsa Israel. Mengapa bisa begitu? Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga Allah tidak menyertai mereka? Nah, mari kita dengarkan ceritanya ya. Bagaimana Tuhan sempat marah kepada bangsa Israel. Kita dengarkan bersama-sama. Setelah menaklukkan kota Yeriko, Yosua memerintahkan orang ke kota Ai untuk memata-matai kota itu. Mata-mata melaporkan bahwa penduduk kota Ai hanya sedikit. Jadi mereka tidak perlu membawa banyak pasukan Israel untuk menggempur kota Ai. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang Israel ke Ai. Tapi ternyata mereka kalah. Mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. 36 orang Israel tewas dan pasukan Ai memukul mundur pasukan Israel. Mendengar hal itu sangat takutlah bangsa Israel. Yosua sangat sedih. Ia mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan muka sampai ke tanah di depan bait Allah. Yosua berkata, "Tuhanku, mengapa engkau menyuruh kami menyeberangi sungai Yordan hanya supaya kami diserahkan kepada musuh?" Lalu berfirmanlah Tuhan, "Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah melanggar perjanjianku. Ada yang mencuri dan menyembunyikan barang-barang persembahan untukku. Itulah mengapa bangsa Israel tidak dapat bertahan melawan musuh. Aku tidak akan menyertai bangsa Israel hingga pencuri itu dihukum." Keesokan harinya, Yosua memanggil seluruh suku-suku Israel. Saat suku Yehuda tampil ke muka, Tuhan menunjukkan kepada Yosua, inilah suku itu. Seorang demi seorang suku Yehuda tampil ke hadapan Yosua hingga didapatilah akan orang yang telah mencuri dari Allah. Yosua berkata kepadanya, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya, jangan sembunyikan apapun." Akan mengaku, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Saat di Yeriko, aku melihat jubah indah, emas dan perak. Aku menginginkannya dan menyembunyikannya di tendaku." Maka Yosua menyuruh mengambil semua milik Akan, termasuk anak, istri, dan ternaknya. Yosua berkata, "Karena engkau telah berbuat dosa dan membuat kami celaka, Tuhan Allah akan menghukummu." Lalu Akan dan seluruh keluarganya dilempari batu hingga mati, dan semua miliknya dibakar. Kemudian orang Israel menembun batu di atas kuburan Akan dan dinamai Akor, untuk mengingatkan orang Israel apa yang telah terjadi pada Akan karena dosanya. Tuhan menunjukkan mereka harus taat pada perintahnya agar Tuhan tetap menyertai mereka. Kemudian Yosua mengirimkan pasukan lain ke Ai, lebih banyak dari sebelumnya, sekitar 30.000 orang. Sekarang Tuhan menyertai orang Israel. Yosua mengatur strategi pasukannya. Pada saat seluruh pasukan Ai mengejar pasukan Israel yang menyerangnya di depan, masuklah bangsa Israel dari belakang kota Ai, sehingga kota Ai dapat dikalahkan. Bangsa Israel berhasil menaklukkan kota Ai dan menghancurkannya seperti Yeriko. Saat ini Allah mengizinkan orang Israel membawa barang-barang dan ternak dari Ai. Kemudian Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Dan Yosua mengumpulkan semua orang Israel untuk mendengarkan segala perkataan hukum Taurat. Saat itu, semua perintah Musa dibacakan Yosua ke seluruh bangsa Israel. Nah, adik-adik, sekarang kalian tahu kan mengapa pada saat itu Tuhan Allah tidak menyertai bangsa Israel. Dan bangsa Israel kalah pada pertempuran di kota Ai. Padahal kota Ai hanyalah kota yang kecil. Nah, itu karena satu orang dari bangsa Israel telah melanggar perintah Tuhan. Dia telah mengambil barang milik Tuhan, padahal barang itu adalah barang yang dikhususkan untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, sebelum bangsa Israel menyerang bangsa Yeriko, Tuhan telah berpesan, Tuhan memerintahkan bangsa Israel bahwa segala hasil rampasan dari kota Yeriko itu adalah milik Tuhan. Semua harus serahkan kepada Tuhan.
Tidak ada yang boleh diambil oleh bangsa Israel. Nah, tetapi orang ini telah diam-diam mengambil barang milik Tuhan. Dan Tuhan mengetahui itu. Nah, sehingga bangsa Israel dikalahkan pada pertempuran di kota Ai. Siapakah orang ini? Kalian ingat? Ya, dia adalah Akan. Nah, walaupun pada saat Akan mencuri dan menyembunyikan barang milik Tuhan, tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan kita tahu. Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh Akan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu dan maha melihat. Nah, tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan. Sehingga bangsa Israel pada saat itu kalah pada pertempuran di kota Ai. Dan Akan beserta keluarganya dihukum oleh Tuhan. Mereka dihukum mati. Mereka dibinasakan karena dosa mereka kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kalian tahu ya bahwa tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan. Nah, jadi sekarang kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Walaupun tidak ada orang yang melihat kalian, tetapi Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha mengetahui dan maha melihat. Seperti yang tertulis dalam Amsal 15 ayat 3. Bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi yang jahat dan yang baik. Nah, jadi tidak ada yang dapat luput dari penglihatan Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kalian harus selalu hidup seturut dengan perintah Tuhan. Kalian harus selalu taat pada perintah Tuhan. Supaya hidup kalian selalu diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, sekian dulu cerita hari ini ya adik-adik. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan dengan cerita yang lain. Yuk, sampai jumpa. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Nah, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah sekolah minggu ini. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat siang Bapa, kembali anakmu menghadap hadiratmu pada siang hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena berkat-Mu, Kau telah membimbing kami dan Kau telah memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari Minggu ini di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih banyak, Engkau juga telah memberikan kami sebuah firman, kiranya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai petunjuk hidup kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam hadirat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.